Kodondi, salam kenal. Aku Davy. Aku ini orang yang suka mikir secara logika aja ya. Aku Kristen, tapi aku nggak mau sebut aku denominasi mana karena itu nggak penting. Aku pribadi sama Kodondi, aku respect sama Kodondi. Thank you. Aku percaya kalau Tuhan itu pakai Kodondi ya supaya kita ini yang Kristen ini bisa belajar Alkitab, mengerti iman kita lebih baik. Itu berkat Kodondi ya. Sebuah ungkapan tulus lahir dari hati seorang kokoh beragama Kristen bernama Koko Davey. Dalam pernyataannya, Koko Davey menyampaikan rasa respect dan terima kasih kepada mualaf Kohdonditan, yang mana Kohdonditan yang justru dengan segala keteduhan sikapnya mampu memberi motivasi besar. Bagi Koko Davey, Kohdonditan bukan hanya seorang yang berilmu, tetapi juga cermin ketulusan seorang manusia yang peduli pada perjalanan spiritual orang lain tanpa memandang keyakinan. Dari dorongan dan inspirasi yang diberikan oleh Kohdonditan, Koko Davey terdorong untuk semakin tekun membuka dan mendalami Bible, kitab sucinya, dengan hati yang lebih jernih, penuh kesadaran dan ketulusan. Pernyataan ini menjadi gambaran indah bahwa rasa hormat, persahabatan, dan semangat saling menguatkan mampu menembus batas perbedaan agama. Di balik ucapan terima kasih itu tersimpan makna bahwa motivasi sejati tidak dibatasi label keyakinan, melainkan lahir dari hati yang ingin melihat sesama tumbuh lebih dekat kepada Tuhannya. Surat terbuka ya buat Kodonditan ya, buat Kodonditan yang bisa tag doi, tolong di tag ya. Kodondi, salam kenal. Aku Davy. Aku ini orang yang suka mikir secara logika aja ya. Aku Kristen, tapi aku nggak mau sebut aku denominasi mana karena itu nggak penting. Tapi aku respect sama Kodondi sebagai orang Muslim yang selalu mengincar kekristenan sebagai cara Kodondi untuk menyebarkan Muslim bahwa Islam adalah yang paling benar. Tapi aku pribadi sama Kodondi, aku respect sama Kodondi. Thank you. Aku percaya kalau Tuhan itu pakai Kodondi ya supaya kita ini yang Kristen ini bisa belajar Alkitab, mengerti iman kita lebih baik. Itu berkat Kodondi ya. Orang-orang yang mungkin benci sama Kodondi, tapi aku enggak ya. Kenapa? Karena aku bersyukur karena Tuhan pakai Kodondi untuk kita bisa menjaga iman kita dan meningkatkan kualitas iman kita dengan kita belajar terus soal Alkitab. Kenapa? Karena dengan sering kali Kodondi menginterpretasikan Alkitab itu dengan salah, kami terpaksa nih mau nggak mau kami ini harus baca, betul? Nah, oleh sebab itu karena kami jadi baca, kami jadi ngerti. Jadi terima kasih Kodonditan. Salam dari aku Davy. Semoga Kodondi sehat dan Tuhan pakai selalu Kodondi. God bless you. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Koko Davey muncul dua poin yang perlu diluruskan. Pertama, Koko Davey menyebut bahwa Kohdonditan melalui video dan diskusinya mengincar umat Kristen untuk menyebarkan agama Islam, seolah bertujuan agar umat Kristen masuk Islam. Namun pada kenyataannya tujuan Kohdonditan justru berbeda. Melalui podcast dan diskusinya, Kohdonditan berfokus pada membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtadan yang selama ini gencar dilakukan oleh sebagian pihak, oleh para misionaris yang berusaha mengajak umat Islam berpindah keyakinan, berusaha memurtadkan umat Islam agar masuk Kristen. Nah, motivasi Kohdonditan adalah memberikan wawasan, pembelajaran, dan perlindungan agar umat Islam tetap teguh dalam keimanannya tanpa ada unsur paksaan. Karena di dalam agama Islam sangat jelas, prinsipnya adalah la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Poin yang kedua, Koko Davey menuduh bahwa Kohdonditan menginterpretasikan ayat-ayat Bible secara salah.
Hal ini juga perlu diluruskan. Kohdonditan dalam setiap diskusi selalu merujuk pada data, bukti ayat, dan literatur yang lengkap, termasuk koleksi berbagai versi dan cetakan Bible yang dimilikinya. Oleh karena itu, interpretasi yang disampaikan bukan asal-asalan, melainkan berdasarkan referensi yang jelas dan komprehensif. Jika ada kekeliruan dalam penafsiran, tentu yang paling tepat adalah menunjukkannya dengan bukti, bukan hanya sekedar menuduh. Dengan demikian, pernyataan ini menjadi pengingat bahwa diskusi lintas iman yang jujur dan berbasis data seharusnya mendorong saling pengertian, bukan asumsi atau kesalahpahaman. Kohdonditan menunjukkan bahwa dialog bisa dilakukan dengan penuh integritas sambil menghormati hak setiap individu untuk memilih keyakinannya sendiri. Sekarang kita perlu mengetahui hal seperti ini. Ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Di kekristenan itu ada yang namanya Sekolah Tinggi Teologi, Pak. Kita punya ya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam atau IAIN atau UIN gitu ya. Mereka punya yang namanya Sekolah Tinggi Teologi, Pak. Di dalam Sekolah Tinggi Teologi mereka punya mata kuliah namanya Islamologi. Nah, jangan sedih Pak berarti ya. Mereka juga belajar Islam. Tetapi apakah yang mereka pelajari tentang Islam itu sesuai dengan Quran, tafsir, dan hukum-hukum di dalam Islam? Belum tentu Pak. Ya, itu yang bisa saya katakan. Karena saya sudah beberapa kali mewawancarai mantan-mantan misionaris atau lulusan STT itu yang mereka juga pernah belajar Islamologi. Mungkin tidak semua STT itu menggunakan Islamologi untuk memfitnah, tidak mungkin ya. Mungkin tidak semua gitu. Tapi banyak STT yang mengajarkan Islamologi dengan cara apa? Memelintir ayat-ayat Quran, kemudian memfitnah Nabi. Itu banyak, itu ada pelajarannya itu Pak. Saya tahu tuh mereka yang mereka pelajari apa saja itu saya tahu. Jadi kan kita belajar begini kan berarti tujuannya apa? Supaya akidah kita kan terbentengi. Supaya kalau kita kedatangan orang yang mencoba mengajak kita untuk murtad, kita sudah tahu, oh kamu akidahnya begini. Mohon maaf, sudah berbeda dengan kita. Sudah selesai. Dan jangan mau diiming-imingi dengan sembako gitu. Masa cuman sembako doang kita gadein iman gitu loh Pak. Banyak ada nggak yang begitu Pak? Ada, masih ada. Sayangnya masih ada saudara-saudara muslim kita yang menggadaikan iman hanya karena sembako. Saya bisa ngomong begini karena apa? Karena saya dulu pernah di sana Pak. Kohdonditan menegaskan bahwa seluruh kegiatan dakwahnya, baik melalui video-video di channel YouTube maupun lewat podcast, memiliki satu tujuan yang jelas dan tegas, membentengi akidah umat Islam. Beliau menyoroti ancaman pendangkalan akidah yang kerap muncul, terutama dari pihak-pihak yang menyamar sebagai pendidik atau akademisi agama, tetapi justru berupaya memutarbalikkan pemahaman umat Islam. Dalam salah satu pembahasannya, Kohdonditan menyinggung adanya institusi yang disebut STT, yang membahas apa yang mereka sebut sebagai Islamologi. Namun, menurut Kohdonditan, pembelajaran yang diselenggarakan di sana tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang sahih. Sebaliknya, materi tersebut cenderung mencari-cari kesalahan umat Islam dan bahkan menjelek-jelekkan ajaran Islam. Dengan tegas, Kohdonditan menekankan bahwa dakwahnya bukan sekedar berbicara atau memberi informasi, tetapi upaya nyata untuk melindungi umat Islam dari penyimpangan pemahaman serta menegakkan keyakinan yang benar di tengah berbagai arus yang ingin melemahkan akidah.